السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan wa akhwat fillah kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha memberikan kemudahan atas segala urusan-urusan hambanya, dan Zat yang telah memberikan hidayahnya, inayahnya dan taufiknya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalangi hidayah yang Allah berikan kepadanya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menyesatkan dari jalan al-haq yang benar, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Inilah yang harus kita pegang prinsip, bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, dan sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Terkait dengan parenting Islami, ya, kiat-kiat sukses mendidik anak, maka ini adalah salah satu prinsip yang harus kita pegang semuanya. Ya. Kenapa? Karena tidak setia orang yang kita cintai kemudian ia pasti akan menerima dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bimbing, apa yang kita didik. Belum tentu, ya. Karena di sana ada kisah, ya, di antara para nabi dan rasul yang mereka itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dari keluarga mereka, ya. Dari keluarga mereka, di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kira-kira keluarga, istri dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam, apakah Nabi Nuh ini kita katakan beliau ini gagal dalam membimbing, dalam parenting, ya, dalam mendidik anak dan istrinya? Apakah itu murni benar-benar adalah ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya? Maka ayat ini harus kita renungkan, ya, bahwasanya hidayah itu mutlak. Hidayah ada dua. Yang pertama adalah hidayah taufik, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Dan yang kedua adalah hidayatul bayan wal irsyad, hidayah yang Allah berikan kepada seseorang yang ia dapatkan melalui kajian, ya, al-bayan, penjelasan, melalui kajian, kemudian melalui pembimbingan ataupun bimbingan dari seorang ustadz. Maka inilah yang bisa kita raih, yang bisa kita ambil, ya. Jadi oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada kita semua, kepada orang-orang yang beriman, terutama bagi antum sekalian yang mendapatkan amanah, ya,
dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya istri dan anak. Ini semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta-harta kalian, anak keturunan kalian itu adalah fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Allah tidak mengatakan kepada kalian saja, tetapi kepada keluarga kalian. Ya. Dari apa? Dari adanya api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah dari batu dan manusia. Ya. Jadi setelah kita mengetahui ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dulu, kemudian menjaga kepada keluarga kita. Bagaimana caranya, ikhwas sekalian? Ya. Caranya tidak lain adalah sebagaimana para ulama tafsir menjelaskan, allimuhum wa addibuhum bisyara'i'il Islam. Ajarilah mereka, didiklah mereka dengan syariat Islam. Ya. Itu cara kita menjaga diri kita, keluarga kita, ya, anak istri dari api neraka itu dengan kita memberikan parenting yang benar, pola asuh yang benar. Dengan cara kita membimbing mereka, mendidik mereka agar mereka itu paham tentang apa yang menjadi kewajiban bagi mereka, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang dimaksud dengan kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat dengan hadis yang bisa kita korelasikan bahwasannya setiap kita, seorang suami, kepala rumah tangga adalah pemimpin. Jadi pemimpin ini bukan hanya presiden, perdana menteri atau raja, bukan. Tapi pemimpin itu sifatnya adalah sangat komprehensif, ya. Jadi ada wilayahnya masing-masing. Kalau dalam lingkup keluarga berarti kepala rumah tangga, dia adalah pemimpin, ya. Jadi kalau kita tidak mampu untuk menjadi pemimpin yang baik, tidak mampu untuk memberikan pendidikan, tidak mampu memberikan bimbingan kepada mereka dengan cara yang baik, bagaimana solusinya? Kalau sudah menikah, maka kewajiban kita ajak anak istri ini untuk menghadiri majelis ilmu. Ya. Kenapa? Karena kita merasa nggak mampu, kita nol sifat. Makanya kata pepatah Arab mengatakan, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya apa-apa nggak mampu dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Orang yang fakir, yang miskin, bagaimana dia akan berbagi dengan orang lain sementara dia sendiri masih butuh? Begitu juga dengan ilmu, ikhwas sekalian. Ya. Ilmu juga sama, kalau kita minim ilmu agama kita, apalagi baru hijrah, kemudian belum paham tentang tauhid, belum paham tentang fikih, bagaimana ibadahnya, maka tidak ada lain solusinya, ajaklah, ya, anak istri ini untuk menghadiri majelis ilmu. Ya. Itu sudah paling tidak itu kita menggugurkan kewajiban sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala rumah tangga. Tapi kalau biarkan, ya sudahlah, yang penting saya ikut kajian, anak istri biar di rumah. Tapi konsekuensinya antum harus mampu memberikan bimbingan, pendidikan, pengajaran kepada mereka. Ya. Jadi apa yang sudah antum dapatkan disampaikan. Apa yang sudah antum pelajari disampaikan lagi kepada mereka. Itulah maksud daripada qu anfusakum wa ahlikum nar. Makanya berat, ikhwah, ya. Menjadi seorang pemimpin itu sangatlah berat. Dalam rumah tangga aja itu sudah berat.
Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi. Jadi nanti pada hari kiamat, seseorang itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dan juga dari ibu dan bapaknya. Yang tadinya di dunia itu menjadi satu kesatuan keluarga, tapi nanti pada hari kiamat mereka ini akan saling melarikan diri. Tidak ingin bertemu suami dengan istri, anak dengan ayah, ataupun sebaliknya ibu dengan anak. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka merasa takut kalau dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dan terus seperti itu mereka akan melarikan diri. Yang tadinya suami dan istri di dunia sangat harmonis, tetapi di akhirat mereka saling melarikan diri. Khawatir kalau suami dituntut, kewajiban mereka dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga sebaliknya istri. Istri pun juga sangat khawatir kalau dia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana cara mengelola manajemen yang baik dalam rumah tangganya. Inilah terkait tentang mukaddimah pada parenting kita. Jadi artinya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada kita, maka semakin berat beban kita. Bukan sekedar yang penting kan saya sudah memberikan makan minum. Yang penting saya sudah menitipkan sekolah saya di sekolah Islam. Enggak semudah itu. Tapi terus ada terus evaluasi. Terus ada bimbingan di rumahmu. Inilah yang dilakukan oleh para salafus salih. Kemudian ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ada beberapa kiat-kiat supaya kita ini bisa sukses dalam mendidik anak. Artinya sukses di sini bukan sukses diukur dengan parameter duniawi. Sukses berarti dia sudah menjadi seorang direktur, kemudian sukses dia sudah memiliki jabatan, sukses dia dunianya sudah mapan dan sebagainya, bukan itu. Tapi sukses di sini bagaimana kita bisa mengamalkan ayat tadi. Kita bisa selamat diri kita dan keluarga kita itu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama menjelaskan, yang pertama, kiat yang pertama adalah tarbiyatuhum 'alal ibadah. Mendidik mereka agar selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kepada anak-anak kita ini bahwa ibadah itu hukumnya apa? Wajib. Bukan ibadah itu ketika disuruh oleh orang tuanya. Bukan ibadah itu ketika diperintah oleh orang tua. Tapi bagaimana dia itu bisa memiliki di dalam hatinya itu kewajiban bahwa ibadah itu adalah kewajiban bagi saya, kebutuhan bagi saya. Ini kalau sudah masuk ke dalam hati mereka, maka itulah orang tua sudah sukses mendidik anak dalam masalah memberikan apa? Memberikan penanaman kewajiban bahwa ibadah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang tuanya. Dan afdhalul ibadah, kata para ulama, adalah qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah artinya ucapan tauhid. Sebagaimana faqad kanu yu'allimunahum qaula la ilaha illallah. Jadi para salaf itu ketika mentarbiyah, mendidik anak-anak mereka itu diawali dengan asasnya, dengan fondasinya, dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan mereka ini parentingnya dengan sholat dulu, puasa dulu diwajibkan, kemudian bukan dengan cara bersedekah dulu, tapi mereka ini mendidik anak-anak mereka, membimbing anak-anak mereka itu di atas tauhid. Insyaallah nih kalau tauhidnya sudah kuat, sudah kokoh, maka ketika ditanamkan syariat Islam kepada anak-anak kita itu, insyaallah mereka sudah siap. Sami'na wa ata'na. Sebagaimana ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan, "Hafidhu ala abnaikum fis shalah."
jagalah anak-anak kalian itu untuk bisa menjaga sholat 5 waktu, ya. Makanya anak-anak kita, ya, yang mereka itu masih notabene di marhalah hadhanah ataupun ibtidaiyah, ketika mereka ini terlambat, ya, masuk kelas, ya. Kadang ada orang tua yang mengantar jam 7:30, jam 8 kurang seperempat. Ketika kita tanya, kamu sudah sholat subuh belum? Belum. Kamu bangun jam berapa? Jam 8. Ya. Sudah bangunnya jam 8, belum sholat subuh, masuk kelas juga terlambat. Langsung kita arahkan, silahkan sebelum masuk kelas ambil air wudhu, sholat subuh. Jadi supaya apa? Supaya ini itu menjadi kebiasaan mereka, bahwasanya sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Terus tradisi ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Meskipun itu bangunnya jam 9, jam 10, terus jangan sampai dilewatkan sholatnya. Inilah ungkapan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Jagalah anak-anak kalian untuk selalu menjaga sholat-sholat mereka. Tsumma ta'awwadul khaira, kemudian biasakanlah anak-anak kita ini untuk melakukan kebaikan, ya. Harus dibiasakan, karena kalau kebaikan ini nggak dibiasakan, jangan sampai anak-anak itu nanti ketika remaja dewasa akan menjadi baik, berat. Kalau anak-anak tidak pernah diajak ke masjid, anak-anak tidak pernah diajari untuk sholat, untuk puasa, untuk bersedekah, maka sulit nanti diajak ke masjid, malu. Kenapa? Oh, nggak pernah masuk masjid kok mau ke masjid, ya. Kemudian diajak ke majelis taklim pun juga malu, ya. Kenapa malu? Nggak ada temannya, nggak ada yang kenal, ya. Begitu juga ketika diajak untuk melakukan amalan-amalan yang saleh, maka dia malu, enggan, malas, ya. Kenapa? Karena sejak kecil itu tidak dibiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada, ya. Inilah potret para salaf dalam mentarbiyah, mendidik putra-putri mereka itu untuk membiasakan perkara-perkara yang baik bagi mereka. Sebagaimana dahulu Urwah, ya, ya'muru banihi bisyam idza ataqu was-salatu idza aqamu. Dahulu Urwah ini memerintahkan anaknya untuk melaksanakan, ya, mengerjakan puasa ketika dia itu sudah mampu, ya. Kata mampu, potensi dia mampu ini kan artinya buat latihan, ya. Jadi misalkan sudah anak kelas TK, kalau dia mampu silahkan untuk latihan puasa. Kalau sudah kelas ibtidai, sudah SD, maka diperintahkan untuk berpuasa. Dan juga diperintahkan untuk mendirikan sholat ketika akal mereka ini sudah mumayyiz, ya. Jadi sudah mampu membedakan, ya, mana yang baik, mana yang buruk, meskipun belum balik. Karena Nabi SAW menyampaikan, muru auladakum, ya, bisolah, perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk mendirikan sholat. Wahum sab'ina sinin, mereka itu ketika di usia 7 tahun diperintahkan. Tujuannya apa? Nabi SAW menyampaikan ini agar anak-anak itu terbiasa, terpola. Jadi sudah terbentuk pola itu bahwa sholat itu wajib. Meskipun bangunnya jam 7, jam 8, kalau itu adalah wajib dan belum pernah sholat, ya, artinya belum melaksanakan sholat, maka seolah-olah dia itu ada yang merasa kurang, ya. Saya belum sholat, kayaknya belum tenang. Nah, kalau sudah muncul di dalam hati anak-anak ini, saya belum sholat meskipun dia sudah terlambat, ya, meskipun bangunnya kesiangan jam 7:30, ya, nanti terlambat masuk kelas, itu berarti kita sudah sukses, ya. Sukses sudah menanamkan bahwa sholat itu adalah wajib. Jadi sukses ini bukan berarti kita ini mendidik anak harus menjadi sekali berulama, harus menjadi yang hafidul Quran, harus menjadi yang hafidul hadis, kemudian harus menguasai dengan piranti ilmu bahasa Arab ini dan itu. Ya, itu baik, tetapi kita lihat kemampuan, potensi anak kita. Karena setiap anak itu beda-beda. Allah berikan kemampuan pada anak itu berbeda-beda. Ada yang dia potensinya untuk menghafal, tapi di sisi lain untuk
memahami itu kesulitan. Ada yang potensinya itu fahmul makruh, memahami apa yang dia baca. Tapi untuk menghafalkan satu surat pendek mungkin bisa 1 minggu, nggak hafal-hafal. Jadi potensi-potensi ini harus dimanfaatkan. Di mana? Kira-kira potensi anak saya itu di mana? Ya. Dan juga di mana kelemahan-kelemahan ada pada diri anak-anak kita. Jadi seorang orang tua ini harus memahaminya, potensi, kelebihan dan kelemahannya. Kemudian kata para ulama, wala mani' min i'ta'ihim al-hidayah at-tashji'iyyah ala ada'is shalah. Dan jangan lupa kata para ulama dalam mentarbiyah, ya, anak-anak mereka itu janganlah kalian itu luput untuk memberikan hadiah. Meskipun hadiah itu sepele, ya. Masya Allah kalau kita melihatnya di Bunaya Tahfidzul Quran ini hampir ya setiap guru memberikan hadiah, meskipun hadiahnya pensil, kemudian hadiahnya penghapus, tapi itu memberikan motivasi kepada anak-anak, semangat belajar, semangat menghafal, ya. Jadi sebagai orang tua juga harus bisa memberikan stimulus, rangsangan. Kalau kamu nanti sudah hafal surat Al-Lail atau surat An-Naba, nanti Abi akan kasih hadiah. Tapi harus dipenuhi, dan hadiah nggak harus yang mahal, ya. Hadiah disesuaikan dengan kemampuan antum. Itu tradisi kebiasaan para salaf. Ketika membimbing putra-putri mereka itu dibiasakan kasih hadiah, ya. Jadi besok, wah Masya Allah hafal ini, kasih hadiah. Bisa sholat 5 waktu terjaga dengan baik, dikasih hadiah. Bisa berpuasa di bulan Ramadan, kasih hadiah. Kemudian ketika antum punya rizki, ya, dimudahkan oleh Allah rizkinya, kasih hadiah, diumrahkan misalnya. Maka ini Masya Allah, ya. Artinya semangat anak-anak itu ya lebihnya. Jadi imunnya, ya, imun kebaikan, imun positif ini akan terus berkembang daripada anak yang hanya disuruh tetapi tidak pernah diperhatikan, yang nggak pernah dikasih hadiah, nggak pernah diperhatikan. Kemudian modelnya, model tarbiyah ataupun parentingnya dengan diktator, ya, dengan perintah terus, nggak pernah diperhatikan, maka anak ini pun juga akan jenuh, ya. Anak ini tidak akan jinak dan tidak akan mengikuti arahan-arahan dari orang tua. Kemudian ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, ya. Sebagaimana pernah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha tentang tarbiyah untuk membiasakan anak-anak itu menjaga ibadah mereka, annahum kanu ya'khuduna sibyan minal quttar, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha itu dahulu beliau mengambil anak-anak itu dari kutab, ya. Kutab itu ya sejenis kayak lembaga pendidikan, ya. Liyaqumu bihim fi Ramadan, supaya apa? Supaya mereka ini membiasakan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Melatih mereka puasa, melatih mereka tilawatul Quran, melatih mereka untuk qiyamul lail. Wa yarghabunahum fi dzalika an tariqil at'imah asy-syahiyah. Kemudian disodorkan, dibagikan kepada mereka ketika berbuka puasa kesukaan mereka, ya. Kesukaan mereka misalkan puding coklat, ya udah dikasih ketika berbuka puasa. Akhirnya anak itu wah senang, ya. Besok mau puasa lagi karena ketika berbuka puasa dikasih makanan-makanan kesukaan mereka, ya. Itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengambil, ya, anak-anak kecil dari kutab, kemudian dibiasakan melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan diberikan makanan-makanan kesukaan mereka. Wa kana ba'du salaf, dan sebagian salaf mereka memberikan yu'tunal atfal al-hadaya. Mereka itu memberikan apa? Hadiah kepada anak-anak mereka, ya. Sebagai bentuk tasji'iyah, motivasi, penyemangat, stimulus, ya, untuk mendirikan sholat, ya. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar ataupun bukan hanya ditakut-takuti, ya. Kamu sudah sholat belum? Hati-hati kalau nggak sholat kamu masuk neraka. Wah, ini yang dididik adalah ketakutan terus, ya. Jadi tidak pernah dikasih hadiah, tidak pernah diperhatikan,
Tapi kalau meninggalkan sholat langsung di justice, masuk neraka, mau sholat enggak. Jadi dia mindsetnya itu enggak benar, enggak pas. Jadi beribadah itu hanya karena takut neraka. Padahal kata para ulama, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ibadah itu bainar roja wal khauf, itu harus balance, harus seimbang. Dia mengharap pahala dari Allah, takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus balance, harus seimbang. Bukan terus ditakut-takuti, enggak pernah dikasih motivasi, tidak pernah dikasih hadiah, tidak pernah diperhatikan. Atau dikasih hadiah terus ya, tapi tidak pernah juga diberikan tarhibnya. Maka ini pun tidak pas ya. Jadi harus ada targhib dan tarhib ya. Targhib artinya memberikan motivasi, memberikan hadiah. Tarhib memberikan ancaman kepada mereka ketika sudah dikasih hadiah, kemudian dia tetap seperti itu, tidak mau misalkan sholat, tidak mau baca Quran ya. Jadi harus seimbang ya, antara targhib dan tarhib. Antara khauf dan roja itu pun juga harus seimbang yang diajarkan oleh para salafun salih. Kemudian ikhwatul Islam a'azzani Allah iyakum. Kiat-kiat sukses dalam mendidik anak itu tadi ya, bukan berarti kita ingin anak-anak kita itu yang perfect ya, sempurna. Harus menghafal Quran ya, kemudian hafal hadis, kemudian paham tentang kaidah-kaidah bahasa Arab, kemudian dituntut lagi harus paham tentang ilmu duniawi, tematiknya. Nggak mampu anak-anak. Ya. Anak-anak kita ini bukan seperti anak-anak yang hidup di zaman salaf. Ya. Orang tua ini juga harus paham setiap generasi itu ada karakternya. Ya. Ingat, setiap generasi ada karakternya. Kalau anak-anak dahulu itu karakternya bagus, mentalnya mental baca. Ya. Jadi mentalnya mental baca, disuruh anak laki-laki ke warung beli terasi ya nak, ya belikan terasi nggak mau. Tapi coba anak sekarang ya, jangankan suruh beli terasi ya, disuruh makan aja itu sulit, minta ampun. Kenapa? Karena anak-anak yang hadir pada tahun saat ini ya, di era gadget itu, para praktisi pendidikan mereka mengatakan generasi anak-anak sekarang itu berada di generasi strawberry. Ya. Paham ya? Generasi strawberry itu indah di permukaan. Jadi setiap orang itu ingin memetik buah strawberry. Kenapa dikatakan para praktisi pendidikan mengatakan generasi anak-anak sekarang ini generasi strawberry? Karena mereka itu memiliki beberapa inovatif. Ya. Mereka itu juga memiliki potensi yang tidak dimiliki pada anak-anak dahulu. Jadi kreatif, kemudian pandai bicara, pandai berargumen, ya, sangat memukau. Tapi ingat, main daripada generasi strawberry itu, anak-anak itu adalah lemah gitu ya. Perasaan mereka itu lemah. Makanya sering baper ya, baper perasaan. Itu anak-anak sekarang. Dikasih tahu sedikit ngambek, gini-gini itu enggak. Nah seperti itu. Jadi artinya tidak siap menerima kritik, tidak siap menerima saran, tidak siap menerima masukan. Itu anak generasi sekarang. Jadi nggak bisa kita bandingkan dengan anak generasi dahulu tahun 70, 80, nggak bisa. Beda generasinya. Ya. Makanya bagi orang tua paham juga harus mengikuti setiap generasi itu beda karakter. Ya. Bisa jadi nanti di tahun 2030, 2040 beda lagi karakter. Ya, ini harus kita pahami ya. Jadi para salaf dahulu memang sesuai dengan karakter pada masa mereka. Orang tua sekarang juga harus memahami karakter pada anak-anak kita sekarang. Ya. Anak sekarang pandai dia ya, karena setiap hari main gadget terus ya. Jadi kadang orang tuanya nggak paham ini permainan apa, anak pintar banget ya. Jadi pandai anak-anak sekarang seperti itu. Nggak ada yang diajari, makanya nggak perlu juga. TIK ini sudah pandai semua anak-anak untuk mengoperasikan ilmu tentang teknologi. Ya. Jadi lebih fokus kita ini untuk mengajarkan apa? Ilmu-ilmu terkait tentang masalah agama. Ya.
Itu yang pertama ya. Jadi kiat-kiat sukses yang pertama itu kita harus mengajarkan anak tentang tauhid. Prinsip ini, ya tauhid ini nggak bisa ditawar. Kemudian agar mereka ini menjaga kewajiban-kewajiban mereka, ibadah mereka itu terjaga. Itu yang pertama. Yang kedua, tarbiyatuhum bil qudwah. Didiklah anak-anak kita itu dengan qudwah. Apa arti qudwah? Suri teladan. Jadi anak-anak kita ini butuh suri teladan. Makanya ada pepatah mengatakan kalau guru kencing sambil berdiri, anak-anak kencing sambil apa? Berlari. Memang benar. Ya. Kalau gurunya sekarang mengajarkan anak-anak misalkan nggak boleh makan minum sambil berdiri, gitu. Kemudian tangan kiri, tapi gurunya nggak pernah memberikan contoh, atau orang tuanya nggak pernah memberikan contoh. Ya jangan berharap anak itu bisa makan sambil duduk. Ya. Kenapa? Karena apa yang dilihat oleh anak-anak itu lebih cepat responnya, respeknya daripada apa yang mereka dengar. Ya. Jadi penglihatan itu lebih cepat responnya daripada apa yang mereka dengar. Mau dia nasihati, dikasih dalil, ya, dari Al-Quran, dari hadis, dari ucapan ulama yang nggak mempan. Kenapa? Karena nggak ada qudwah, nggak ada suri teladan yang baik. Makanya kita bisa perhatikan anak-anak yang broken home, ya, yang keluarga mereka itu sedang bermasalah. Rata-rata anak itu nggak mau diatur, ya. Anak itu maunya bebas, terkadang temperamen, nggak mau diatur sama sekali. Kenapa? Karena dia itu nggak ada sosok, nggak ada figur dalam rumah tangganya, sehingga seperti itulah hasilnya anak-anak yang mereka itu lahir dari broken home. Jadi pengennya sendiri, nggak mau ada aturan. Mau disekolahkan, mau dipondokkan pun masih melekat tadi karakter-karakter seperti itu. Ya. Jadi masih melekat dengan karakter yang ingin bebas, tidak mau terikat, tidak pengen ada aturan ini dan itu. Beda dengan anak yang di situ ada sosok figur. Ya. Figur yang paling utama dalam anak itu dalam rumah tangga siapa? Ayah. Ayah itu adalah figur yang paling utama. Antum perhatikan bagaimana kisah daripada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Kenapa? Ketika Nabi Ibrahim menawarkan kepada Ismail, dia itu bermimpi untuk menyembelih putranya, padahal putra semata wayang pada waktu itu yang dinanti-nantikan kelahirannya. Setelah dia hadir, Allah perintahkan untuk disembelih, maka Nabi Ibrahim pun menawarkan, ya, berdiskusi kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Ketika dia itu bermimpi, anni atbahuka fanzur ma'data, apa pendapatmu wahai Ismail? Kata Ismail alaihissalam, ya, qala rabbi fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau itu akan mendapati aku ini sabar. Kalau itu perintah Allah, ya tunaikan, kerjakan. Dan itu hanya terjadi pada Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, belum tentu yang lainnya pun mampu mendapatkan ujian yang sedemikian rupa. Ya, belum lagi kisahnya daripada, ya, nabi-nabi yang lainnya. Artinya apa? Sosok figur Nabi Ibrahim ini sudah menurunkan kepada putranya Nabi Ismail tentang takwa, ya, tentang kesabaran. Kemudian tentang dia itu pasrah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail terus tidak membangkang, kok tega-teganya dirimu, ya, mau menyembelih aku, padahal aku kan yang dinanti-nanti untuk bisa lahir hadir dalam keluarga. Nabi Ismail tidak mengatakan seperti itu. Nabi Ismail malah mengatakan, kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, niscaya engkau akan mendapati diriku menjadi anak yang sabar. Itulah contoh daripada sosok figur seorang ayah. Makanya dalam rumah tangga itu ayah itu seperti atau bagaikan kepala sekolah. Ayah itu sebagai kepala sekolah. Para ummahat itu di rumah mereka menjadi mudarrisat, ya, menjadi guru-guru bagi anak-anak.
Makanya benar yang disampaikan al-ummahatu madrasatul ula, betul ya. Ibu itu sebagai guru pertama, sekolah pertama bagi anak-anak mereka ya. Jadi kepala sekolah dia mengontrol ya, kemudian membimbing, mendidik, ini benar, ini salah, ini yang akan mengeksekusi. Tapi tarbiyahnya itu yang paling intens itu adalah bagi seorang ibu ya, bagi seorang ummahat ya. Kalau ummahatnya sudah nggak peduli dengan anaknya ya, ada tugas nggak dikerjakan, ada tugas hafalan lupa ya, kemudian besok nggak dikerjakan lagi, ini jangan berharap anaknya bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi gagal dalam pengasuhan. Jadi butuh dengan adanya sosok, butuh anak itu adanya figur, butuh anak itu adanya qudwah ya. Sebagaimana Utbah bin Abi Sufyan ya, limu'addibi waladahu, ketika beliau ini ingin memberikan adab kepada ya, mendidik kepada putranya, liyakun awwala islahaka liwaladi islahu kali nafsika ya. Beliau mengatakan hendaknya kalau kamu ingin menjadi putra-putrimu itu yang soleh solehah, engkau harus menjadi orang yang soleh. Seorang ayah harus menjadi orang yang soleh, baru kesolehan itu akan menurun kepada anak-anak. Sehingga banyak kita jumpai para salaf itu mereka sering melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ketika ditanya, wahai ya fulan, kenapa engkau melakukan seperti ini? Aku memperbanyak sujud, melakukan salat-salat sunnah itu li'ajlika, supaya engkau itu menjadi anak yang saleh ya. Supaya menjadi anak yang saleh itu orang tua membiasakan dengan salat sunnah, membiasakan dengan adanya perbanyak sujud, perbanyak doa ya. Itulah yang dilakukan para salaf dahulu ya. Fa inna uyunahum maqudun bika fal hasanu indahum as-sana'ta wal qabih indahum at-tarakta. Jadi kebaikan yang dilakukan itu memang hasil bimbingan didikan dari orang tua. Keburukan-keburukan yang ada karena orang tua mengabaikan dengan adanya pendidikan yang ada seperti itu ya. Baik, sudah masuk waktu sholat isya, kita beri untuk adzan dulu. Baik, khawatir Islam Allah wa yakum. Kita lanjutkan kembali ya. Di antara kiat-kiat supaya kita bisa mendidik pola asuh parenting Islami yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf dahulu ya. Mereka itu ketika mendidik putra-putri mereka ini selalu memperhatikan dengan potensi yang mereka miliki ya. Jadi setiap anak tadi kan punya potensi ya. Kalau potensi dia lebih cepat menghafal, berikanlah waktu dan fasilitaslah mereka itu untuk terus menghafal. Ini kalau punya potensi menghafal. Misalkan anak itu dalam 1 jam ya, itu kok mampu dia bisa menghafal 2-3 lembar, maka terus dimotivasi terus dijaga. Jangan terus dibebani dengan perkara-perkara yang mereka itu nggak suka. Misalkan ya, anak ini potensinya menghafal Quran dan hadis, tapi ketika pelajaran tematiknya dia itu lemah, jangan terus harus belajar, harus supaya bisa mendapatkan nilai 100. Karena bisa jadi ketika anak itu nggak suka dengan pelajaran tertentu, tapi dia punya potensi di sisi yang lain, maka orang tua pun juga harus bisa memakluminya. Karena tadi setiap anak punya potensi, setiap anak punya kelebihan, punya kekurangan, dan orang tua itu harus paham ya. Paham kira-kira anak saya itu di mana potensinya ya. Sehingga dia tidak salah dalam mendidik. Tidak menjadi orang tua yang diktator, harus seperti ini, harus mampu menghafal, mampu memahami, mampu untuk menguasai pelajaran tematik, mampu untuk ini dan itu, nggak bisa anak-anak kita dituntut untuk seperti itu. Makanya dalam dunia pendidikan itu ada pembelajaran istilahnya itu sesuai dengan minat dan bakat ya.
Minat dan bakat ini sebenarnya sudah diajarkan para ulama kita, dan mereka yang sudah memiliki kecerdasan, dzakaul mufrid, kecerdasan di atas rata-rata sebagaimana Imam Syafi'i. Itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan beliau menghafal terus apa yang disampaikan oleh guru beliau Imam Malik dalam menjelaskan kitab Muwatta. Ya, jadi terus dimotivasi untuk menghafal. Tapi kalau menghafalnya itu lambat, ya, sudah 1 jam kok paling hanya 2 baris, ya. Kemudian kita paksa, pokoknya kalau belum hafal 1 muka nggak boleh tidur, nggak boleh main HP, nggak boleh gadget. Nah ini beban bagi mereka. Besok lagi udah nggak mau menghafal, besok lagi dipaksa lagi kabur. Kalau kabur siapa yang repot? Ya, orang tuanya. Ya. Makanya ini harus tahu, ya. Kita harus tahu kemampuan potensi anak kita itu gimana di situ. Penting, ya. Tidak bisa kita paksakan, ya. Tidak bisa kita paksakan anak untuk menguasai segala sesuatu. Ya. Otak kita, otak anak-anak kita itu enggak seperti otaknya Imam Syafi'i, otaknya seperti Ibnu Hazm, ya. Otaknya seperti Imam Ahmad, ya. Sampai ribuan hadis di otak, ketika disuruh mengeluarkan 1 hadis langsung keluar semua. Enggak seperti itu. RAM-nya berbeda, memorinya berbeda. Jadi jangan terus kita samakan. Kok seperti ini anak saya, ya seperti itulah Allah memberikan amanah kepada kita, ya. Jadi itu kan amanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kok seperti ini anak saya. Dia lemah terus, ya. Ya, makanya itu pentingnya. Artinya kita mendampingi mereka, kita memberikan motivasi, kita memberikan pendidikan, tapi kita juga harus jeli. Ini kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Ini yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Ya. Jadi anak-anak, ya, ketika mereka ini punya potensi, ya, misalkan potensinya dia bukan masalah diniyah, gitu, pelajaran-pelajaran umumnya, udah terus dimotivasi di situ. Bisa jadi ketika dia mempelajari pelajaran umum, suatu saat bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Karena orang belajar ilmu agama itu tidak dituntut semua harus menjadi ustadz, enggak ada. Orang belajar ilmu agama semua harus menjadi ustadz, enggak seperti itu. Ya, silahkan anak itu mau menjadi apapun dia, profesinya menjadi dokter, menjadi pengusaha, bisnismen. Yang penting anak itu sudah dibekali akidah tadi. Jadi akidahnya sudah bagus. Kemudian sudah dibekali tentang hukuknya, tentang hak dan kewajibannya. Kemudian dibekali dengan adab, dengan akhlak. Itu sudah dikatakan orang tua sukses. Sukses dalam mendidik anak. Kenapa? Karena akidahnya sudah masuk. Ketika menjadi seorang pengusaha, bisnismen, dia tahu ini jual beli yang gharar, ini jual beli yang menipu, yang merugikan orang lain. Sudah sukses. Ya. Sukses bagi anak itu karena dia profesinya seorang bisnismen. Begitu juga ketika anak nanti suatu saat menjadi dokter, maka dokter ini pun juga paham tentang halal dan haram. Ya, tentang memberikan, ya, obat-obatan. Ini obat yang benar-benar bahannya itu halal, atau obat-obat yang bahannya itu dari bahan-bahan yang memabukkan, bahan-bahan yang haram, misalkan dari binatang buas ataupun dari binatang-binatang yang memang itu dilarang dalam Islam. Ya. Jadi kalau dia menjadi seorang dokter dan dia bisa membedakan hal-hal seperti ini, maka ini sudah dikatakan sukses. Ya, jadi sekali lagi, ya, supaya kita nggak salah paham, yang menjadi kesuksesan orang tua ini bukan berarti dia menuntut anak menguasai segala ilmu yang ada. Kemudian juga tidak menuntut anak dia menjadi seorang ulama dan menuntut menjadi seorang pengusaha, nggak bisa. Sulit didapatkan kecuali ada seorang ulama. Ya, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Beliau ini seorang ulama, beliau seorang qadhi, seorang hakim, beliau juga seorang pengusaha. Ini semuanya ada pada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, pensyarah kitab Fathul Bari, pengarang kitab Bulughul Maram. Ya. Tapi apakah kita jumpai ulama yang seperti itu? Jarang. Jarang yang kita jumpai yang beliau itu memiliki sosok seperti itu. Ya. Jadi intinya, ya,
untuk menjadikan anak sukses, hendaknya kita untuk ditanamkan kepada mereka akidah, tauhid. Ya. Entah itu mau jadi apapun profesinya, penting akidahnya sudah tertanam. Kemudian tanamkanlah tentang masalah tadi, ya, kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan. Kemudian tanamkanlah iman dan takwa, ya, supaya mereka itu benar-benar takut kepada Allah. Ya. Takwa artinya benar-benar dia takut imtitsalu awamirillah wastiban nawahi. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Bukan takwa itu takut pada mertua. Itu bukan takwa. Jadi takwa itu artinya benar-benar dia menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya. Jadi ini adalah sekedar ya sedikit yang bisa kita sampaikan terkait tentang kiat-kiat, dan jangan lupa kita untuk selalu berdoa, karena doa orang tua itu sangat mustajab. Dan janganlah kita ini sering membanggakan anak kita dengan anak-anak yang lain. Ini suatu saat kalau ada orang yang nggak suka, anak itu bisa terkena penyakit ain dan dia jatuh, akhirnya dia yang dibanggakan setinggi langit, akhirnya dia melakukan salah satu tindakan-tindakan kriminal atau pelanggaran-pelanggaran syariat Islam, maka malunya itu nggak tanggung-tanggung orang tua. Ya, biarkan anak itu, kita ini sedang berproses. Biarkanlah mereka itu hidup sesuai dengan proses mereka. Karena tidak ada jaminan saya harus mondokkan anak ini di sini, di pesantren ini, supaya anak itu nanti bisa menjadi anak yang benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi orang saleh, penghafal Quran, penghafal hadis. Nggak ada jaminan saat ini. Ya. Karena tidak ada yang bisa menjamin di sebuah lembaga pendidikan manapun kecuali kembali kepada orang tua dan anak itu sendiri. Guru itu sebagai fasilitator, sekolah ini juga sebagai fasilitas. Yang akan menjadikan merubah itu adalah dari orang tua, anak, dan juga tadi tambahan edukasi dari seorang guru, seorang mudarris atau mudarrisat, maka perannya pun tidak sebesar sebagaimana apa yang telah disampaikan, dididik oleh orang tua mereka masing-masingnya. Jadi inilah kita sedang berproses, kita sedang membimbing putra-putri kita, makanya kita tidak terlalu banyak membanggakan, tidak terlalu memuji mereka, tidak perlu membandingkan mereka dengan anak yang lainnya. Itulah anak kita. Seperti itulah Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi demikian khas kalian yang harus kita pahami, supaya kita ini tidak terlalu berambisi dan juga untuk terlalu banyak menuntut kepada anak-anak kita, yang mana itu terkadang di luar kapasitas kemampuan anak-anak kita sendiri. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan.